Pidato wisuda oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua dan para anggota Senat Universitas Jember, yang saya hormati segenap pimpinan Universitas Jember yang menghadiri acara pada pagi hari ini, Ketua SPI, Kepala Biro, dan lain sebagainya. Yang saya hormati pengurus keluarga alumni Universitas Jember atau yang mewakili, para orang tua, wali, wisudawan yang berbahagia, dan tentu yang saya banggakan dan saya cintai, para wisudawan Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2022-2023 sebanyak 700 orang. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tentu atas perkenannya, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta hidayahnya, kita pagi ini hadir di sini bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan prosesi wisuda, program pasca sarjana, sarjana, dan diploma Universitas Jember periode 6 tahun akademik 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, Saudara wisudawan yang berbahagia, pagi ini tentu adalah suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya selaku pimpinan Universitas Jember, tentunya bersama Sivitas Akademika Universitas Jember, karena ini mungkin untuk kali yang kedua gitu ya, kita melaksanakan acara wisuda yang secara resmi dihadiri kembali oleh para orang tua dan wali wisudawan. Tentu ini membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Jumlah yang diwisuda menjadi lebih sedikit. Kalau biasanya sekali angkat 1000 wisudawan, maka dengan cara seperti ini kita hanya mampu mewisuda sebanyak 700 wisudawan. Namun demikian, kami tidak ingin hal ini berakibat memperlambat proses kelulusan wisuda para wisudawan di Universitas Jember. Karena itu, tidak lebih dari 2 minggu lagi, kita juga akan melaksanakan wisuda periode ke-7. Saya pikir itu tepuk tangan ya. Jadi nggak perlu lama-lama gitu ya, harus gercep gitu karena Prof. Warek 1. Untuk itu semua, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya ingin atau kita semua untuk memberikan apresiasi tentu kepada panitia pelaksana kegiatan ini, ya, mulai dari Prof. Warek 1 hingga sampai kepada cleaning service, satpam, maupun MC, ataupun siapa saja, termasuk yang melakukan live streaming juga pada pagi hari ini, sehingga acara pagi hari ini itu juga bisa disaksikan oleh keluarga kita, kerabat, handai taulan, yang mungkin tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Mari kita juga bersyukur bahwa sejak tanggal 5 Mei kemarin, ya, 2023, Badan Kesehatan WHO juga menyatakan bahwa COVID-19 sudah berakhir. Boleh tepuk tangan. Karena sejak kita masih ingat mungkin ya, sejak 30 Januari 2020, WHO telah menyatakan bahwa ini adalah kondisi darurat global, ya, datangnya pandemi ini, yang membuat kita akhirnya harus juga beradaptasi dengan kondisi itu, sehingga banyak hal yang harus kita lakukan.
sehingga banyak hal yang sudah terjadi. Menurut perhitungan WHO ada sekitar 6,9 juta jiwa yang meninggal karena COVID mulai tanggal 30 Januari 2020 hingga dinyatakan kemarin dinyatakan selesai gitu ya. Tapi sama juga halnya bahwa dengan dinyatakan selesai tersebut bukan berarti kondisi darurat atau COVID itu tidak akan pernah menyerang lagi. Artinya apa? Kita harus terus berikhtiar, berdoa agar selalu menjaga imunitas kesehatan kita. Artinya apa? Kita jangan meninggalkan kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan sebagaimana sudah kita lakukan di masa pandemi COVID-19 kemarin. Seperti mencuci tangan, ya. Kalau sakit pakai masker gitu ya. Jadi jangan sakit tapi datang nggak pakai masker gitu. Ben nulari liyane gitu kan. Itu tidak bijak gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya berbahagia, hari ini alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala dan tentu hasil kerja keras dan doa para orang tua wali wisudawan, akhirnya sebanyak 700 wisudawan pada pagi hari ini dikukuhkan yang terdiri dari 11 wisudawan diploma, 644 sarjana, 42 master atau S2 dan 3 orang doktor atau S3. Saya selaku Rektor Universitas Jember beserta seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat kepada wisudawan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan di UNED ini. Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga dan handai taulan yang tentu selama ini telah memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan para wisudawan pagi ini. Saya juga tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika Universitas Jember. Di situ ada dosen, ada teknik, ada mahasiswa yang lain juga, tentu atas peran dan kontribusinya masing-masing yang sangat berharga, sehingga untuk sekian kalinya kita semua mampu mewisuda sebanyak 700 wisudawan yang insya Allah ini akan siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tak lupa juga, saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beberapa pemangku kepentingan yang telah juga ikut bersama-sama kita memperhatikan yang disebut dengan proses pendidikan tinggi. Apakah itu pemerintah daerah, apakah perusahaan swasta, perusahaan negara BUMN yang telah selama ini berkomitmen tinggi menyediakan berbagai bentuk beasiswa kepada para mahasiswa kita yang mungkin pada pagi hari ini juga insya Allah mereka juga diwisuda. Para wisudawan yang berbahagia dan saya banggakan, acara wisuda memang menjadi suatu puncak kebahagiaan bagi siapa saja yang menempuh pendidikan, ya, baik S1, S2, bahkan wisuda itu juga ada dilaksanakan di sekolah membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi wisuda ini sudah banyak, bahkan ada SMA tertentu juga melaksanakan wisuda, gitu ya, terhadap siswa-siswanya. Khusus untuk mahasiswa tentunya, atau lulusan S1. Kita harus memahami betul bahwa hari ini bukanlah ujung dari segala perjuangan di dunia ini. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh di Universitas Jember ini tentu selanjutnya harus dimanfaatkan, ya, sebagai bagian daripada solusi untuk menuntaskan permasalahan pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini tentunya yang semakin kompleks dan menantang kita semua. Karena kami berharap segala bentuk kompetensi yang telah diperoleh, apa itu kompetensi? Yaitu kemampuan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh knowledge, skill, dan attitude. Tentu ini harus digunakan, ya, oleh para lulusan di kemudian hari untuk membantu menjadi apa? Maksud saya kompetensi ini akan membantu Anda menjadi generasi pemimpin berikutnya. Ya tentunya di berbagai bidang yang ada yang telah selama ini Anda tempuh di Universitas Jember ini. Namun saya juga harus selalu mengungkapkan berbagai realita yang terjadi nantinya. Ya tentu ini sebagai orang tua memberikan pesan dan nasihat gitu ya, bahwa hidup
yang akan kita jalani ataupun yang akan Anda jalani ke depan tentu bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang lurus, lempeng, enak dilewati, tidak. Jadi akan datang nanti yang namanya tantangan, hambatan yang tentu tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sebagaimana halnya datangnya kemarin yang kita ceritakan, pandemi COVID-19. Anda sudah bisa merasakan bagaimana dunia ini berubah begitu cepat dengan datangnya pandemi COVID. Tiba-tiba tidak boleh kuliah, harus kuliah di rumah. Saya yakin semua yang di sini ini adalah bukan korban ya. Jadi semua pelaku-pelaku kuliah di masa pandemi COVID-19. Dan Anda telah menunjukkan bahwa Anda telah lulus dengan tantangan-tantangan yang ada tersebut. Dari hikmah, dari semua yang kita peroleh, dari kejadian-kejadian kita alami ini, bahwa tadi sudah saya sampaikan, betapa dunia yang kita tempati ini bisa berubah sekejap tanpa kita duga. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus siap untuk beradaptasi. Itu artinya apa? Bahwa kita harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dunia yang menjadi sangat penting agar Anda menjadi manusia yang tangguh dan tumbuh berkembang. Di samping itu, saya perlu juga sampaikan bahwa kita sedang mengalami yang disebut era disrupsi. Dan era disrupsi tidak ada atau siapapun yang bisa menghentikan. Jadi tidak bisa kita hindari. Jadi ini merupakan suatu masa di mana terjadinya suatu bentuk inovasi dan perubahan yang terjadi secara masif. Di mana perubahan ini telah merubah istilahnya tatanan pola kehidupan manusia di dunia ini. Ya, sebagai contoh misalnya pandemi COVID itu adalah bentuk disrupsi di mana kita harus segera beradaptasi bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara belajar, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berdagang dan lain sebagainya di masa pandemi COVID. Dengan tujuan bahwa tidak ada penularan virus di antara kita sehingga kita bisa bertahan hidup di dunia ini dan terhindar dari penyakit yang disebut COVID-19 tadi. Tentu yang lain adalah disrupsi terkait dengan transformasi digital. Kita tidak pernah membayangkan bahwa transformasi digital ini sudah terjadi di mana-mana, di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang pelayanan dan sebagainya. Dulu sungguh tidak pernah terbayangkan kita panggil ojek harus pakai aplikasi. Nah, ini luar biasa. Ya. Dan sekarang kita menggunakannya dan kita memanfaatkannya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita antisipasi ke depan. Sehingga dengan demikian Anda tidak tergilas, Anda tidak tertinggal, Anda menjadi juga lulusan yang bisa berkiprah di dunia yang mengalami era disrupsi ini. Jadi jelas sekali lagi para lulusan harus mampu beradaptasi, mempersiapkan diri untuk menghadapi era disrupsi ini. Beberapa hal yang harus perlu dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan pada diri kita bahwa kita punya karakter belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya, dan terus bereksplorasi, meningkatkan kualitas SDM, kemudian meningkatkan literasi digital dan lain sebagainya, dan tidak berhenti untuk berinovasi. Kemudian yang penting lagi, saat Anda mengembangkan pengetahuan dan skill, Anda harus tahu perspektif yang berbeda itu di mana, sehingga Anda bisa kompetitif dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain. Jadi istilahnya itu jangan jadi follower gitu ya, jadilah trendsetter gitu. Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki karakter kekhasan gitu, dan mencari tahu apa kontribusi unik daripada saudara-saudara sekalian yang nantinya bisa dapat atau mampu menggerakkan semangat Anda untuk berbakti di bumi pertiwi ini.
Bapak Ibu yang berbahagia dan para wisudawan yang kami banggakan. Sebagai lulusan Universitas Jember harus tangguh dan berkarakter kebangsaan, serta tidak perlu merasa inferior berkompetisi dengan lulusan PTN-PTN lain. Alumni Universitas Jember telah membuktikan bahwa mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional. Banyak pejabat dari alumni UNED yang bertebaran di pemerintah Indonesia. Tentu ini menjadi inspirasi dan semangat dan percaya diri bagi Anda semua pada pagi hari ini. Bagi wisudawan dengan prestasi atau IPK tertinggi, nanti akan diumumkan, mohon memantaskan diri Anda dengan nilai tersebut. Ini selalu saya sampaikan, karena wisudawan dengan IPK tertinggi selalu akan menjadi acuan bagi para stakeholder atau user lulusan Universitas Jember. Jangan sampai nanti punya kesan bahwa lulusan UNED yang IPK tinggi kok kemampuannya gitu-gitu saja gitu ya. Jadi harus memantaskan dan menunjukkan dengan betul atau dengan sesungguhnya bahwa Anda adalah pantas menerima IPK tinggi dari Universitas Jember dan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Sebagai alumni bukan berarti Anda terputus dengan Universitas Jember. Itu artinya kita sangat berharap koneksi hubungan dengan universitas harus tetap dijalankan. Kita telah mengembangkan sistem di mana Anda tidak terputus dengan Universitas Jember. Bantu kami melengkapi tracer study. Apapun nanti yang Anda lakukan setelah lulus dari Universitas Jember ini, apakah melanjutkan sekolah, apakah bekerja, atau menjadi wirausaha dan lain sebagainya. Data yang Anda masukkan ataupun yang Anda kirimkan menjadi akan sangat penting bagi lembaga ini untuk melaksanakan evaluasi dan pengembangan lembaga ke depan untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan di luar sana. Akhirnya, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah diperoleh para wisudawan menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, selamat jalan, selamat berjuang. Semoga Allah SWT memberkahi perjuangan saudara sekalian. Gelorakan kejayaan Universitas Jember, pantaskan diri saudara dengan melengkapi kompetensi yang kompetitif dan senantiasa menjaga nama baik UNED. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.